Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina al-mustafa wa rasulina al-mujtaba an-nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatikal muqarrabin. Allahumma ja'alna tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini ada jamaah pengajian Kediri rencana mau ikut kajian. Qadarullah salah informasi, mampirnya ke Alirsat Kediri. Masya Allah. Padahal dana tekan tadi WA itu di Tulungagung, Pak. Mungkin nggak fokus. Oh, ndak jadi anak Tulungagung. Sebentar. Malah ketemu Bang Otong. Dikasih foto nih Bang Otong. Masya Allah. Iya. Mau pengajian sama Bang Otong aja. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, marilah kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa selalu memperbaiki diri, selalu mengevaluasi dan selalu menjaga diri kita untuk bisa istiqomah, untuk bisa membawa diri sampai bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pesan setiap kajian dimulai pasti ada nasihat tentang ketakwaan. Yang mana kenapa itu disampaikan supaya kita memahami tujuan kita mengkaji, tujuan kita belajar, tujuan kita menimbah ilmu adalah
supaya lahirnya ketakwaan pada diri kita semuanya. Maka apalah manfaatnya sebuah ilmu kalau tidak melahirkan rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah semua ayat, semua hadis, semua hikmah yang disampaikan dalam sebuah pengajian, maka kita harus bisa menyerap untuk menjadikan buah ketakwaan bagi diri kita. Ya, apapun. Kalau kita mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim saja, maka itu mestinya kalimat itu bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah. Entah menambah rasa cinta, menambah rasa kenal kita kepada Allah, menambah rasa dekat kita kepada Allah, rasa lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala lagi. Maka dengan ayat-ayat Allah, hadis Allah, hikmah yang disampaikan bisa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, marilah kita selalu memuji dan bersyukur. Yang kedua, marilah kita haturkan salawat dan salam kita selalu kepada An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana beliau adalah manusia yang Allah Ta'ala keluarkan untuk mengajari, untuk membawa manusia dari gelapnya pandangan hidup menuju terangnya masa depan. Para jamaah yang dirahmati Allah, insya Allah hari ini, kesempatan kali ini kita melanjutkan untuk mentadaburi dan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana insya Allah dari ayat Allah yang akan kita baca atau akan kita kaji biasanya untuk menambah ketakwaan, menambah pengetahuan kita untuk menjalankan hidup lebih baik lagi. Maka insya Allah ayat yang akan kita bahas yaitu satu ayat hari ini dari surat Al-Baqarah ayat 188. Ayat yang akan kita baca adalah ayat yang sebelumnya membahas tentang puasa, ya kan? Kemarin kita membahas puasa, membahas doa, kemudian membahas tentang apa yang diperbolehkan ketika kita selesai berbuka puasa. Di situ Allah Ta'ala mengatakan uhilla lakum lailatas siyam arrafathu ila nisaikum. Boleh untuk berkumpul lagi menggauli istri boleh. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Dan istri itu Allah Ta'ala sampaikan pasangan itu adalah pakaian bagi pasangan yang lain. Ya, na'udzubillah. Jangan sampai kalau kita mengumbar aib istri kita, berarti kita sedang merusak pakaian kita sendiri. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Nah, kemudian pembuka ketika berbuka puasa yang dibolehkan yang pertama adalah menggauli keluarga, istri. Kemudian yang kedua kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Baru boleh juga untuk minum dan makan pembatal puasa kita. Makan, minum dan makan dengan yang apa? Otomatis dengan yang halal. Maka selanjutnya ini membahas tentang makanan yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Ta'ala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Ini ayat 188 yang akan kita kaji. Allah Ta'ala mengatakan, "Wala ta'kulu amwalakum." Janganlah kalian makan harta di antara kalian. Ya, harta kamu, harta kalian. Bainakum bil batili, dengan jalan yang batil. Jangan makan harta kalian dengan yang batil.
wa tudlu biha ilal hukam. Ya, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Ini subhanallah, ini relate hari ini. Wala tudlu ilal hukam. Wala tudlu biha ilal hukam, dan janganlah kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim. Litakulu fariqam min amwalin nas bil ithmi, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain, ya. Nyuap hakim untuk bisa makan harta orang lain. Bil ithmi, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, ya. Meskipun wa antum ta'lamun, dan kalian itu mengetahui itu. Maka secara kasat mata, ya, secara yang zahir, secara yang tampak, bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, Allah Ta'ala mengatakan wala ta'kulu amwalakum, jangan makan harta kalian. Kan harta itu kan biasanya kita bahasanya kan mencari harta, ya kan? Tapi di sini Allah Ta'ala menggunakan kalimat wala ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta kalian. Ini menjadi isyarat bahwasanya orang itu yang paling banyak keblinger untuk meraup harta, itu urusan utamanya adalah urusan perut. Gitu ya. Kenapa kok menggunakan kalimat wala ta'kulu? Kenapa menggunakan kalimat jangan makan? Kan bisa jadi ya wala tatlubu, kan bisa. Jangan mencari harta dengan batil, jangan bekerja untuk harta dengan batil. Tapi Allah Ta'ala menggunakan kalimat wala ta'kulu, jangan makan. Jangan makan harta. Karena cenderung orang itu akan nafsu terhadap harta itu karena terlalu fokus ngurusi urusan perutnya. Demi memuaskan nafsunya, demi memuaskan perutnya sehingga dia kehilangan akalnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala mengatakan wala ta'kulu amwalakum, jangan makan harta kalian. Ini kan Allah Ta'ala memberikan memberikan nasihat kepada semua manusia. Dan kalimat amwal, harta kalian. Padahal harta itu kan bisa amwalun nas atau amwaluna, ya kan? Harta kami, harta dia, harta saya, gitu ya. Tapi Allah Ta'ala menggunakan wala ta'kulu amwalakum, jangan kalian makan harta kalian. Maknanya adalah ketika menggunakan kalian itu, harta itu sebetulnya hanya berputar di kalian saja. Kalau enggak dipegang si fulan, ya ke fulan. Suatu saat setelah dipegang fulan, terus ganti. Sekarang dipegang yang kaya, suatu saat yang kaya turun, dipegang yang dulunya miskin. Nanti, jadi Allah Ta'ala menggunakan itu, kamu jangan makan bukan hartanya Allah, tapi harta yang ada di kamu. Gitu. Paham ya? Jadi harta itu hanya berputar. Kayak seorang ayah bilang, nak, ini uang anggaran untuk jajan kamu, jajan kalian, untuk anaknya 3 orang. Jajan kalian. Ya sudah, ini harta hak kalian untuk kalian pakai. Yang penting cara ngambilnya yang baik. Meskipun dia ada tapi ngambilnya baik. Bilang dulu sama Umi, ya, pakai yang bermanfaat. Nanti terserah, ya, yang satu ada yang ngambil dengan baik. Kalau yang satu ngambil dengan yang tidak baik, ini yang nggak boleh. Nanti takut menzalimi yang lain. Tapi hartanya itu, mau diambil banyak ya itu, diambil sedikit ya itu. Maka harta itu ya seperti itu, sudah ada anggarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'kulu amwalakum, jangan makan harta kalian. Ini Syekh Falebi ngomong harta pusing nih. Insyaallah. Sakit ini. Syafahullah syifaan ajilan.
Apa? Ada reaksi kalau membahas harta. Masya Allah. Jadi gitu ya, paham ya? Jadi harta itu adalah Allah Ta'ala bilang, kamu yang mau kamu makan itu ya harta yang ada di kalian. Harta yang berputar gitu. Gak usah khawatir. Kalau kita mau gini ya, mau kita ambil yang baik dengan cara yang baik atau dengan cara yang buruk, ya hartanya yo ada sama kalian. Anggarannya sudah ada. Tergantung kalian nanti. Mau ambil dengan baik maka akan menjadi keberkahan. Mau ambil dengan cara yang buruk maka akan menjadi kebinasaan. Tapi hartanya Allah Ta'ala sudah mengatakan amwalakum. Hartanya di kalian. Gak ditambahi lagi sama Allah Ta'ala. Ya sudah. Di kalian itu fasilitasnya. Ya makanya gak usah khawatir. Sudah ada anggarannya. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wala ta'kulu amwalakum. Pertama kalimatnya dengan makan. Yang kedua harta kalian bainakum bil batil, dan jangan dengan kebatilan cara mengambilnya. Wa tudlu ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nas. Nah ini Pak, kecenderungan seseorang itu ketika dia mengambil harta dengan yang batil, maka dia akan naik levelnya lagi, nggak akan pernah selesai untuk memuaskan nafsunya. Bahkan dia akan mencari semua cara ya untuk melegalkan semua cara, bahkan dia harus menyogok para hakim demi litakulu fariqam min amwalin nas, demi bisa mengambil harta manusia yang lain atau menzalimi yang lain. Itu awalnya dari gampang ngambil makanan sedikit dengan kebatilan. Maka lama-lama dia akan berani menyogok pemimpin, menyogok hakim yang mestinya dia bijaksana demi bisa meraup harta orang lain. Nauzubillah. Maka tiga itu ini faedah secara umum tentang pembahasan di dalam ayat ini. Sekarang kita masuk kepada pembahasan lebih dalam lagi. Ayat ini, ayat 188 ini, pembahasannya adalah tentang larangan memakan harta dengan cara yang batil. Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. Sebab turun ayat ini adalah, para ulama menyebutkan, ayat ini turun berkenaan dengan kebiasaan sebagian orang di zaman Nabi yang berusaha memenangkan perkara dengan cara suap, ya, atau manipulasi bukti di hadapan hakim. Demi apa? Mendapatkan hak orang lain, ya, menyita hak orang lain. Maka ayat ini melarang keras tentang praktek tersebut. Ya, sekalipun secara hukum dunia dia mungkin bisa mendapatkan, tapi dia tidak akan pernah selamat dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu punya dua hukum, Pak. Ada hukum dunia, itu manusia menghukumi secara zahirnya, secara yang tampak. Kemudian nanti di akhirat ada hukum yang lebih adil lagi untuk melihat secara lebih dalam lagi. Ya, maka ayat ini turun karena faktor suap menyuap di zaman Nabi ketika itu. Ini berat. Mungkin kalau zaman ini ayat ini diturunkan lagi. Karena banyaknya suap, banyaknya para orang-orang yang ngambil makan itu dengan kebatilan sampai para petingginya mereka suap semuanya. Nauzubillah. Maka secara tidak langsung di sini ada 4 faedah. Faedah yang pertama adalah larangan memakan harta dengan cara yang batil. Allah Ta'ala katakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi makan harta itu boleh. Bekerja mencari harta untuk makan itu boleh. Tapi caranya itu ada 2.
Ada dengan cara yang baik, yaitu dengan jual beli, atau dengan yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua yaitu dengan cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kezaliman, dengan tidak jelas, dengan mengambil hak orang lain, menyogok, ya, makan harta anak yatim, dengan menjual barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Nah, itu kan kebatilan semuanya. Maka ini enggak boleh. Makanya bekerja itu di samping niat untuk mencari rezeki, harus belajar juga supaya pekerjaan itu tetap halal dan kita tidak sampai melakukan yang batil. Gitu ya. Maka ini pembahasannya. Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, surat An-Nisa, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian makan harta di antara kalian dengan kebatilan. Nah, ini yang dibolehkan, illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Jadi nggak makan dengan yang batil nggak boleh. Yang boleh adalah kecuali kamu melakukan perdagangan di atas keridhaan antara satu dengan yang lain. Ya, bisa dengan jual beli, bisa dengan yang satu menyewakan jasanya. Kemudian yang satu nyewa jasa orang lain. Atau dengan sinaiyah, membuat sesuatu produsen kemudian dijual. Ya, itu kan macam-macam bekerja ya. Ada yang langsung barangnya dijual, itu dagang. Ada yang jasanya disewakan. Ya, kayak pekerja jasa-jasa dan yang lainnya. Ada yang lain produsen, membuat sesuatu kemudian dijual dan sebagainya. Maka kalau perdagangan itu di atas keridhaan antara satu dengan yang lain, maka dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan al-murad bil batal. Yang dimaksud kebatilan, kata beliau, kullu tariqin yuaddi ila akhdhil mal bi ghairi haqqihi. Yaitu semua jalan yang menuju mengambil harta bukan haknya, itu namanya kebatilan. Ya, bukan hak dia tapi dia ambil, itu namanya kebatilan. Gajinya segitu tapi dia ngambil dari gaji orang lain. Bayarannya segitu tapi dia mencari bayaran yang lebih lagi. Gitu ya. Min ghairi iwadin syar'i, tanpa ada imbalan secara sah dan syar'i. Ya, maka yang tidak batil itu ya hak yang menjadi hak kita ambil ya itu. Tapi kalau sampai mengambil hak orang lain, maka itu adalah kebatilan. Oke ya. Maka ayat ini faedah yang pertama adalah jangan makan harta dengan batil, dengan kebatilan, mengambil hak orang lain. Yang kedua adalah faedahnya larangan menyuap atau manipulasi hakim. Ya. Larangan untuk menyuap, nyogok, apa bahasa yang lain? Riswah. Ya, bungkam hakim dengan uang, ya, dan yang lainnya lah. Itu dilarang ayatnya ini. Ketika Allah Ta'ala mengatakan wala tudlu biha ilal hukam. Ya, jangan sogok. Ya, jangan kalian mengajukan urusan harta itu kepada hakim. Maka faedah ini adalah larangan menyuap atau manipulasi hakim. Ibnul Arabi beliau mengatakan ar-rishwa fil hukmi haramun bil ijma'. Hukum menyogok secara hukum syar'i itu haram. Ya, enggak ada yang membolehkan dan termasuk kabair. Karena apa? Aklu lil mali bil batil wa ibtalil haq. Karena dua. Kenapa menyogok itu dilarang? Karena dua penyebabnya. Yang pertama karena ngambil harta dengan kebatilan. Yang kedua menggunakan cara yang batil.
Jadi ngambil hartanya batil, ngambil hak orang lain. Yang kedua caranya juga batil. Ya, enggak pakai jalur umumnya, enggak pakai jalur yang baik. Tapi dengan uang kemudian dia, makanya ini bahaya, ngapunten. Bahayanya sekarang maaf, banyak pengacara-pengacara yang tergantung pesanan kemudian dia membela kliennya. Dan itu bahaya. Itu kalau sampai menjadi budidaya, menjadi kebiasaan tergantung siapa yang pesan, siapa yang bayar, maka dicarikan hukum-hukum supaya dibela. Bukan soal kekuatan hukum, tapi kekuatan hak atau batilnya yang orang itu dibela. Tapi itu bahayanya. Sekarang siapa yang pinter ngomong, retorikanya bagus, siapa yang bisa melobi, siapa yang lebih kuat, itu yang dimenangkan. Maka itu semuanya bisa masuk kepada wala tudlu biha ilal hukam. Ya. Bagaimana contohnya berikan uang ke hakim supaya dia dimenangkan, supaya dia dibela, supaya dia tidak terkena sanksinya. Kemudian otomatis perkara itu akan menzalimi yang lain. Kemudian kok baunya ada yang hangus ya? Enggak. Bakar-bakar ya. Bukan kabel enggak ya. Baik. Kemudian bentuk yang lain adalah masakan. Sudah mendekati jadi kroso tambah nambun. Kemudian bentuk yang lain, larangan menyuap itu termasuk juga mengajukan perkara kepada hakim dengan membuat kepalsuan, ya, bukti palsu, sumpah palsu, saksi palsu, menyeting dengan palsu. Nah, ini juga, dan ini bahaya. Bahkan Nabi itu pernah menasihati seseorang untuk menjaga dari hal-hal yang palsu itu. Dari Nabi tiduran langsung bangun, Nabi mengatakan ala wa qauluzur, hati-hati dengan persaksian palsu. Ya, bahaya. Dan manusia itu sebetulnya tidak menerima persaksian palsu itu, secara fitrah nggak bisa nerima. Jenengan tahu nggak kenapa kok Nabi Adam itu sampai bisa tertipu dengan iblis? Kok sampai bisa terrayu dengan iblis? Pernah tahu nggak alasannya? Bukan Nabi Adam nggak tahu sama iblis itu kalau iblis goda, bukan. Tapi apa? Karena Nabi Adam sampai sampai ngelapor sama Allah Ta'ala. Ya Allah, aku ini nggak habis pikir. Kok ternyata ada orang, bukan orang ya, kok ada ada sesuatu yang dia bisa bersumpah atas namamu tapi dia tetap berbohong. Paham ya? Jadi Nabi Adam itu sempat percaya sama iblis karena iblis itu menggoda Nabi Adam dengan sumpah kepada Allah. Jadi pikirannya Nabi Adam ini kalau orang sudah bersumpah kepada Allah ya nggak mungkin nipu gitu loh. Tapi kalau sampai bersumpah kepada Allah dan dia menipu, wah itu emang udah luar biasa ya, sebangsa lah ya. Sudah sumpah, sudah syahadat, sudah berjanji karena Allah ternyata, nah itulah. Itu ya, makanya ya gitulah, nggak usah panjang-panjang. Itu bahayanya ya, karena ya saking nggak masuk akalnya. Makanya Nabi Adam itu kenal dekat sama Allah, hidupnya di surga, sampai tertipu itu karena emang nggak masuk akalnya orang yang menipu ini. Kok bisa bersumpah dengan Allah masih bisa nipu? Makanya Pak, kalau bisa kita sampaikan ya, iblis itu cuma satu, Fir'aun itu cuma satu, Namrud cuma satu, Abu Jahal cuma satu. Orangnya cuma satu, tapi sifatnya itu bisa mewariskan, sifatnya banyak. Nabi pernah bilang Abu Jahal itu Fir'aunnya hadhil ummah, Fir'aunnya umat ini.
Jadi Fir'aunnya dulu ada, tapi sifat Fir'aun masih ada. Sekarang pun yang sifatnya Fir'aun ya tetap masih ada, sifatnya Abu Jahal tetap ada, na'udzubillah. Makanya kita ya tidak bisa percaya orang 100%, maksudnya harus mengkaji, harus ya husnudzon iya, cuman ya seperti itulah keadaan manusia itu ya. Artinya dia tidak bisa selamat dari segala fitnah. Kemudian yang ketiga faedahnya, ala kulli hal. Yang ketiga faedah dari ayat ini adalah putusan hakim itu tidak menghalalkan yang haram. Ya, putusan hakim itu bukan untuk sekedar putusan hakim itu tidak boleh untuk menghalalkan yang haram. Hakim itu memutuskan yang baik adalah baik, yang batil adalah batil. Enggak boleh sekedar pesanan kemudian diatur, dicarikan dalilnya, kemudian diselamatkan atau dimenangkan, enggak boleh. Ya, apa yang dilihat, maka semuanya harus dengan insaf, semuanya harus dengan ketenangan, dengan kebaikan, semuanya harus didatangkan datanya secara real, kemudian istihadnya secara betul-betul objektif ya, betul-betul secara yang hak mana itu dipilih oleh hakim. Meskipun nanti kalau hakim itu memutuskannya salah, maka dia tetap mendapatkan pahala dari Allah karena istihadnya, keputusannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orangnya yang mendapatkan hukuman, kalau ternyata dia aslinya benar, kemudian disalahkan oleh hakim yang bijaksana, maka insya Allah dia akan juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya, putusan hakim tidak boleh menghalalkan yang haram. Maka sebagaimana hadisnya Ummu Salamah. Ini menarik ini. Ada hadis Ummu Salamah yang lebih spesifik Nabi menjelaskan tentang urusan hakim. Kita baca ya. Nabi SAW beliau mengatakan, ala innama ana basyarun, kata Nabi. Ini muttafaq alaih. Kata Nabi, sesungguhnya aku ini manusia yang hanya bisa melihat orang itu secara zahirnya, secara tampaknya. Gak bisa ngelihat hatinya orang itu bagaimana, gak bisa. Kalau ada orang nyuri, ya kita tegur karena dia nyuri. Kita gak bisa lihat dulu orangnya itu apakah dia niat nyuri itu karena Allah atau enggak. Tapi gak ada ya, nyuri karena Allah gak ada. Ya, nggak bisa dibuka hatinya. Contoh kayak zaman Usama dulu, Usama bin Zaid. Pernah Usama bin Zaid itu membunuh seseorang di medan perang. Kemudian dilaporkan kepada Nabi tentang perbuatannya Usama bin Zaid. Yang mana orang yang dibunuh oleh Usama ini mengucapkan la ilaha illallah di saat pedang sudah di tenggorokan. Kemudian kata Nabi, ya Usama, kenapa kamu membunuh seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah? Kata Usama, ya saya melihat dia itu mengucapkan bukan karena Allah, tapi karena takut. Pedang sudah ada di lehernya, kalau nggak ngomong saya tebas. Maka ya kayak gitu tuh takut aja kayaknya. Maka ditebas sama Usama. Kata Nabi apa? Awasyakokta kolbah. Apakah kamu sudah buka hatinya? Kan nggak tahu hati seseorang bagaimana. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah secara zahir, maka kita hukumi keislamannya. Kata Nabi, anak ini basyar, manusia. Wa innama ya'tini al-khisam. Dan ada orang itu datang kepadaku yang sedang bersengketa. Ya, ini sebenarnya khitabnya untuk kita semuanya. Kadang yang bersengketa itu karena kita apalagi laki-laki. Kullukum mas'ul wa kullukum ra'im wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi. Setiap kita memimpin, paling tidak kita akan memimpin keluarga kita, memimpin istri, memimpin anak. Kalau punya lembaga, memimpin anggotanya dan yang lainnya. Para istri juga memimpin anak-anaknya. Maka kita akan mendapatkan ini. Kata Nabi, anak ini manusia. Kemudian ada yang datang kepadaku dengan bersengketa.
fala'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'dihi. Tapi kadangkala orang yang bersengketa itu, yang satu retorikanya lebih baik daripada yang lain. Paham ya? Kan kadang nggak jelas ya. Orang yang datang, mana yang benar, yang mana yang salah harus kita hukumi. Tapi yang satu ternyata alasannya, buktinya, cara ngomongnya itu alhan bihujjatihi. Lebih kelihatan sesuai dengan kebenaran. Ya. Kemudian fa'aqdihi lahu, akhirnya saya putuskan untuknya. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslim, ya. Faman qadaitu lahu bihaqqin muslim. Maka jika seseorang memenangkan perkara dan mendapatkan hak orang lain secara hukum dunia, fa innama hiya qit'atun minan nar, maka hak yang dimenangkan secara batil itu hakikatnya adalah bagian dari api neraka. Kemudian diputuskan ya, kalau umpama memutuskannya betul-betul dengan kebenaran, maka dia mendapatkan pahala yang memutuskan, kemudian yang diputuskan akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang salah mendapatkan hukuman dan dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seumpama yang satu retorikanya lebih bagus, yang satu suapannya lebih besar, transferannya lebih kuat, rekeningnya, WA-nya lebih duluan masuk, kemudian kita bela, maka ketika kita membela yang salah, maka itu adalah bagian dari neraka. Ketika dia selamat di dunia, maka di akhirat jelas pasti tidak akan pernah selamat. Karena tadi manusia itu punya dua pengadilan. Pengadilan dunia bisa benar bisa salah, dan pengadilan akhirat yang jelas-jelas kebenarannya. Maka kata Nabi, faman qadaitu lahu bihaqqin muslimin fa innama hiya qit'atun minan nar falyahmilha auliyadharha, maka silahkan diambil dan tanggung akibatnya di akhirat. Terserah, mau yang adil, maka lakukan yang adil. Meskipun di dunia berat, banyak tekanan, maka di akhirat akan mendapatkan keselamatan. Tapi kalau di dunia mencari selamat, ya, akhirnya memutuskan dengan tidak adil, maka di akhirat pasti tidak akan selamat. Makanya bahaya, ya. Makanya Allah Ta'ala itu juga akan menaungi yang pertama golongan Allah oleh ada radio di belakang tabir. Oh, ngaji. Kemudian makanya orang yang mendapatkan naungan pertama dari Allah Ta'ala, yang langsung dilindungi pertama sama Allah Ta'ala itu di hari yang tidak ada lindungan kecuali lindungannya Allah, siapa? Al-Imam Al-Adil, pemimpin yang adil, hakim yang bijaksana, dia yang mendapatkan naungan pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Falyahmilha uliyadharha, maka hendaklah dia mengambil, ya, tanggung jawabnya, tanggung dan akibatnya di akhirat, atau tinggalkan demi keselamatan. Ya, kalau sudah ada yang seperti itu, kalau kita nggak bisa mengambil kebijakan, kita takut kemudian ada yang nyuap, mendingan ditinggalkan. Kalau enggak, tanggung akibatnya. Baik. Maka ikhwan fillah, ma'asyiral muslimin, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Maka faedah yang ketiga dari ayat 188 itu adalah putusan hakim itu tidak hanya menghalalkan yang haram, itu enggak boleh. Ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh hadis riwayat Ummu Salamah. Dan manusia itu emang hanya bisa memberikan keputusan atau hukuman berdasarkan bukti secara lahiriah, dan Allah Ta'ala yang akan menghisab secara batiniah. Makanya kalau ada sengketa, itu bukan yang nyokok, tapi dilihat semuanya, diambil haknya, diambil datanya, diambil bukti-buktinya,
diambil persaksiannya, diambil sumpahnya, ya, kemudian itu nggak bisa. Contoh ini ya, salah satunya ada namanya hukum qadzaf, ya, hukum li'an, laknat di dalam surat An-Nur itu. Jadi gini ya, ketika seseorang itu melihat orang yang melakukan zina, melihat ada orang yang melakukan zina dari orang lain, muslim yang lain, maka ketika dia hanya satu orang, kemudian dia lapor, kemudian dia menuduh orang itu melakukan zina, maka akan diminta dua. Pertama, dia akan, ya paling tidak dia akan diminta saksi yang lain. Saksi lain itu diminta, mana saksi yang lain? 3 orang yang lain mana? Kalau nggak ada, tidak bisa diambil persaksiannya. Harus 4 orang. Paham ya? Tapi kalau menyaksikan istrinya, pasangannya melakukan zina, maka persaksiannya dia 1 orang itu bisa dianggap 4. Kenapa begitu? Karena secara fitrah seorang pasangan itu nggak mungkin nuduh pasangannya itu melakukan hal yang nggak baik. Jadi kalau benar-benar lihat, maka dia akan dijadikan seperti 4 saksi, maka boleh. Tapi umpama ada seorang laki-laki ngelihat istrinya berzina, naudzubillah, betul-betul dia melihat berzina, kemudian dia lapor ke hakim menuduh istrinya melakukan zina, maka sama hakim diambil. Karena seperti 4 orang. Kemudian istrinya dipanggil, ditanya, wahai istri fulan, kamu melakukan zina enggak? Enggak, saya enggak melakukan zina. Siapa yang nuduh saya? Suamimu. Kemudian suaminya diminta sumpahnya. Ya, kan tadi 1 seperti 4 ya, diminta sumpahnya. Sekarang kamu bersumpah bahwasanya istrimu melakukan zina dan kamu jujur. Kemudian dia bersumpah karena Allah. Akhirnya dia mau bersumpah karena Allah, gitu ya. Mau bersumpah karena Allah karena dia betul-betul melihat, seumpama. Akhirnya diambil sumpahnya. Kemudian istrinya juga disumpah juga. Sekarang kamu yang sumpah. Berani nggak kamu sumpah kalau kamu tidak melakukan zina itu? Ternyata istrinya juga berani sumpah. Kalau seperti itu gimana? Dua-duanya berani sumpah karena Allah dan merasa, yang satu merasa lihat, yang satu merasa nggak melakukan. Kalau seperti itu bagaimana? Kasusnya ditutup, dibiarkan. Kenapa? Karena sudah cukup dengan dia bersumpah, berarti dia menunjukkan kebenaran yang dipilih. Itu hukum Islam bisanya seperti itu, secara zahir. Entah nanti batinnya gimana, itu urusannya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Allah taala yang menyikap siapa yang betul, yang benar-benar melakukan. Paham? Jadi secara zahir, maka menghukumi itu ya secara zahirnya. Kalau zahirianya yang tampak seperti itu, ya kita hukumi seperti itu. Artinya milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita dengarkan adzan sebentar, nanti kita lanjutkan satu faedah terakhir. Barakallahu fikum. Agaknya
حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Astagfirullah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Faedah selanjutnya dari ayat ini adalah bagaimana kita diwajibkan oleh Allah untuk menjaga amanah harta dari Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala tadi mengatakan wala ta'kulu amwalakum. Ya. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta kalian. Harta kalian itu kan berarti harta yang diberikan, yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Maka kamu jangan mengambil itu dengan kebatilan. Artinya ketika kita menjaga harta, tidak menggunakan dengan yang batil atau dengan tidak mencari dengan yang batil, berarti kita sedang menjaga amanah dari Allah. Al-Imam Al-Qurtubi beliau mengatakan hifdzul mal min maqasidis syariah. Menjaga harta itu termasuk tujuan syariat. Syariat itu diciptakan oleh Allah, diadakan oleh Allah supaya kita itu bisa menjaga harta yang Allah Ta'ala berikan. Wali tidak alaihi i'tida ala umma kulliha. Dan barang siapa yang melampaui untuk tidak menjaga amanat manusia, berarti dia sedang merusak merusak umat. Jadi merusaknya itu dua. Ya, orang itu kalau ngambil harta dengan kebatilan, itu merusaknya dua. Yang pertama, merusak hak orang lain. Yang kedua, merusak ukhuwah Islamiyah. Jadi umpama gini ya. Contohnya ini ya, kita ini lingkupnya, atau ginilah gampangannya, harta warisan. Harta warisan, ayahnya menurunkan 10 juta warisannya semua. Kemudian ada anaknya laki dan perempuan. Dibagi, sebetulnya pas, yang laki 1 orang 5 juta, umpama, yang perempuan 2 orang 2,5 juta. Gitu kan? Yang laki 5 juta, yang perempuan 2,5 juta. Ternyata yang laki ini ya gini. Kan itu sebetulnya 10 juta itu dibaginya seperti itu. Tapi yang laki ternyata enggak ngambilnya dengan batil. Wah, aku enggak mau cuma 5 juta. Saya maunya, atau yang perempuan yang satu bilang saya nggak mau 2,5 juta, saya maunya ngambilnya 5 juta. Ya, harus sama dengan yang laki 5 juta, diambil 5 juta. Kemudian yang laki
sebenarnya kan tinggal 5 juta, tapi yang saudara perempuan yang lainnya nggak terima. Nggak, saya mana jatah saya? Kalau diambil sama yang saudara yang perempuan, saya nggak punya jatah. Maka saya harus ngambil jatahnya yang laki umpama. Yang laki yang tadinya dapat 5 juta nggak jadi karena diambil yang perempuan. Jadi yang satu terzalimi, padahal niatnya mau ngambil jatah yang satu, umpama gitu ya. Tapi yang lain terkena dampak kezaliman karena anggarannya sama, paham gitu? Jadi contohnya maksudnya gini, ketika kita ini menzalimi satu orang untuk mengambil harta dia dengan batil, sebetulnya kita itu sedang menzalimi semua umat. Karena anggarannya itu satu sebetulnya. Paham enggak? Karena berdampaknya itu kepada yang lain. Ya, karena anggarannya sama. Makanya faedahnya gitu. Setiap muslim wajib menjaga hak orang lain seperti menjaga hak tadi wali'tida alaihi i'tida 'alal ummah kulliha. Orang yang melampaui batas dalam mengambil harta, maka dia seperti melampaui batas terhadap umat semuanya. Karena berdampak kepada yang lain. Ya, mungkin menteri korupsi satu bidang dikorupsi, itu berdampaknya kepada yang lain dan rakyat semuanya sebetulnya sedang mendapatkan kezaliman itu. Naudzubillah. Enggak ada orang itu menipu satu kemudian yang lain aman, enggak ada. Nipu satu nanti berdampak kezalimannya yang lain. Itu yang pertama, merusak hak orang lain. Yang kedua, akibat dari kebatilan itu adalah merusak ukhuwah Islamiyah di antara manusia. Ya akan pecah karena menzalimi satu, yang lain nanti menzalimi yang lain, akhirnya pecah ukhuwah Islamiyah. Taib. Terakhir saya berikan ada 2 kisah menarik supaya kita melihat menjadi inspirasi para sahabat, orang-orang hebat terdahulu itu bagaimana dia menjaga harta itu. Yang pertama, ada kisah dari Bani Israel. Dzukira anna rajulan min Bani Israel ishtara min akhiri daron fawajada fiha kanazan. Jadi ada di zaman Bani Israel itu ada orang, tapi ini orang baik ya. Dia beli tanah. Kemudian ketika sudah beli tanah, di dalamnya ada emas, ada harta karunnya. Kemudian orang itu bilang inna mastaraitu minkal ard. Orang itu ketika dapat harta, itu kalau kita kira-kira punya kita apa punya siapa ini? Kita yang punya tanah, kemudian ada harta karun. Kira-kira harta temuan di tanah kita itu punya siapa? Punya siapa? Punya yang punya, salah. Punya pemerintah. Akan diambil pajaknya pemerintah. Bukan punya kita, itu dulu. Kalau sekarang enggak. Atau nanti gitu. Diambil. Dulu di pondok itu, Masya Allah. Ketika bangun pelebaran luas itu, digali, ternyata ketemu satu arca. Itu langsung diselen, diberhentikan dulu sama kiainya. Karena takut ketahuan pemerintah, nanti pondoknya digusur, ternyata di situ ada peninggalan. Gitu. Bahaya. Kemudian ini, orang itu, dia padahal ini tanahnya dia. Kemudian di situ ada hartanya. Langsung dia bilang ke yang punya ini, yang dia beli. Yang pemilik sebelumnya. Dia bilang, innama ishtaraitu minkal ard. Saya ini beli darimu tanah. Dan saya enggak beli harta yang ada di dalamnya. Maka mau dikembalikan ini. Kemudian yang orang menjual itu bilang, innama bi'tukal ard bima fiha. Masya Allah, sama-sama baik. Yang saya jual tanah, berarti ya semua yang ada di situ saya jual. Kalau kamu dapat di situ apa, ya itu punya kamu juga, bukan punya saya. Punya. Fakhtasoma ila rajulin hakim. Akhirnya 2 ini berantem langsung sampai ngelapor ke hakim. Ini nggak masuk akal ya berantemnya ya. Berantem gara-gara yang satu merasa beli tanah nggak beli hartanya, yang satu merasa saya sudah jual berarti ya semuanya milikmu. Padahal di situ ada harta karunnya, bayangkan Pak. Terus tukaran, Masya Allah, luar biasa banget.
Fakta soma. Akhirnya mereka berantem sampai ke hakim. Maka bagaimana caranya hakimnya? Kata hakimnya gini, wes gini aja biar adil. Kamu punya anak laki enggak? Punya. Atau kamu punya anak laki apa perempuan? Saya punya anak laki. Kamu punya anak laki, punya perempuan? Punya. Ya udah, anakmu laki sama anakmu perempuan dikawinkan saja. Karena sama-sama soleh ya, sama-sama baik, dikawinkan. Akhirnya harta yang tadi ditemukan diberikan kepada anaknya. Masya Allah. Kan indah ya. Tahu-tahu punya modal buat lamaran. nemu harta. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, yaitu kisah zamannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu pernah jalan di sebuah lembah, kemudian di situ menemui pengembala kambing. Kemudian kata Umar, bi'ni syatan minal ghanam. Jual kepadaku kambing. Kemudian kata pengembala, innaha laysat li, itu bukan punyaku itu. Oh, saya ini cuma jasa pengembala saja, ada yang punya. Kata Umar, kulli sahibiha akal hadzib. Bilang sama yang punya, dimakan serigala. Ini Umar bilang gini nih, bukan niat nipu ya. Tapi Umar pengen tahu, ngetes orang ini gitu. Ya, menguji. Bukan enggak, kalau Umar wis bilang aja nanti bilang aja ini dimakan serigala, ya enggak mungkin Umar bilang gitu. Kata Umar, coba bilang nanti sama yang punya dimakan serigala. Kata Ar-Ra'i bilang, fa ainallah. Di mana Allah? Kalau saya menipu tuan saya mungkin bisa, tapi di mana Allah? Untuk bisa saya tipu itu gimana? Fabaka Umar. Umar kemudian nangis. Ya, secara jumlah karena apa? Karena ketika orang itu menyebutkan aina Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita tipu-tipu. Makanya kata kiai, ada seorang kiai itu bilang, orang yang suka ngakali syariat itu nanti sama malaikat dimasukkan tong sampah, dilempar ke neraka. Kemudian malaikat itu bilang, saya tidak membakarmu tapi saya membakar tong sampahnya. Jadi podo ngakalinya, naudzubillah. Maka ikhwani fillah, semoga ini bermanfaat, dijaga harus kita pahami bahwasanya mencari harta itu niatnya adalah bukan nyari harta tapi nyari rizki. Kalau nyari rizki itu tidak datang kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mencari sesuai yang Allah Ta'ala kehendaki untuk kita. Itu namanya nyari rizki. Kalau nyari harta nggak akan ada habisnya, nggak akan ada selesainya. Caranya juga rumit nyari harta. Tapi kalau nyari rizki, insya Allah mudah. Tinggal tawakal sama Allah Ta'ala, ikhtiar berangkat pagi pulang sore. Insya Allah Allah Ta'ala akan berikan rezeki itu pada kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari segala keburukan dan kezaliman. Astaghfirukum. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.